Jika nama-nama calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 mendatang di berbagai lembaga survei selalu mengerucut pada 3 nama, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan. Maka hal berbeda terjadi pada survei calon wakil presiden. Selain tak ada nama yang dominan dari setiap lembaga survei, persentase elektabilitas mereka juga rata-rata berada di bawah 20%. Hal itu terjadi karena nama-nama cawapres jauh lebih beragam dari segi jumlah dan latar belakang yang menjanjikan. Yuk cari tahu adakah cawapres pilihanmu di daftar favorit responden. Survei Indobarometer menempatkan nama Menteri BUMN Erick Thohir pada posisi teratas sebagai calon wakil presiden pilihan publik jika pemilihan presiden dilakukan hari ini. Nama Erick Thohir mendulang 22,9% suara responden. Di bawah nama ex-presiden Inter Milan tersebut ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mendapat 15,8% suara. Kemudian peringkat ketiga ada Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan 6,7%. Sementara di peringkat 4 ada Ketua DPR RI Puan Maharani dengan 6,3%. Serta di posisi kelima ada triliuner pemilik Transcorp Khairul Tanjung dengan presentasi 2,7%. Sebagai catatan, nama-nama tersebut disodorkan kepada 1.190 responden dari 33 provinsi pada 12 hingga 24 Februari 2023. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menggelar survei dari tanggal 11 hingga 17 April 2023 terhadap 1.220 responden. Dalam survei ini, Indikator Politik memberikan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dari hasilnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi paling atas dengan 17,3%. Posisi kedua disusul Manparekraf Sandiaga Uno sebesar 14,2% dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY di posisi ketiga dengan angka 12,4%. Tiga tokoh lain yang mengekor di urutan 4 hingga 6 adalah Erick Thohir dengan 12,2%, Khofifah Indar Parawansa 6,0%, serta Menko Polhukam Mahfud MD dengan 4,3%. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai elektabilitas calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ada pada posisi teratas dengan 19,5%. Di tempat kedua ada Sandiaga Uno dengan perolehan 14,4%, serta putra sulung Presiden SBY yakni AHY dengan beroleh persentase hingga 11,6%. Erick Thohir berada di peringkat keempat dengan 10,5%, lalu ada Khofifah Indar Parawansa 6,8%. Hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk ke 6 besar dengan elektabilitas 4,9%. Survei ini dilaksanakan pada 12 hingga 17 April 2023 dan mewawancarai 1.220 responden. Dalam survei yang dilakukan pada April 2023, Menteri BUMN Erick Thohir berada di posisi pertama dari 10 nama bursa cawapres yang disodorkan kepada responden. Erick berhasil memperoleh elektabilitas hingga 17,1%, mengungguli para pesaingnya, yakni Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sandiaga Uno berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 15,5%. Sedangkan Ridwan Kamil berada di posisi ketiga dengan angka elektabilitas 13,5%. Di samping nama-nama 3 teratas tadi, ketujuh nama cawapres lain belum ada yang memiliki elektabilitas di atas angka 10%. Lembaga Survei dan Polling Indonesia SPIN menggelar survei dari 27 April hingga 4 Mei 2023 dengan melibatkan 1.230 responden. Terkait cawapres, SPIN mencantumkan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Erick Thohir sebagai cawapres berada di posisi teratas dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dengan angka 13,1%.
Adapun Ridwan Kamil mengekor di posisi ketiga dengan angka 10,5%. Yang unik, dari 13 tokoh yang masuk bursa cawapres versi Spin, nama 3 capres teratas dalam berbagai lembaga survei juga menjadi pilihan sejumlah responden. Capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo berada di posisi kelima dengan raihan 7,6%. Disusul Capres Partai Nasdem Anies Baswedan di posisi 8 dengan dukungan 4,3%. Serta Capres Gerindra Prabowo Subianto dengan 2,1% dan menempati peringkat ke-12. Saiful Mujani Research and Consulting SMRC secara khusus pernah melakukan studi eksperimental pengaruh calon wakil presiden terhadap elektabilitas calon presiden. Dalam surveinya, SMRC memperhitungkan wakil presiden untuk 3 bakal calon presiden paling kompetitif, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Adapun pemilihan tokoh-tokoh yang diuji coba dalam eksperimen tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti latar belakang partai politik dan kedekatan dengan baca pres. Adapun hasilnya sebagai berikut. Jika Ganjar dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, maka perolehan suara menjadi 37%. Prabowo Airlangga 27%, Anies Airlangga 25% dan tidak menjawab 11%. Kemudian, apabila Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir, maka memperoleh suara 36%. Prabowo Erick 24%, Anies Erick 26% dan tidak menjawab 14%. Sementara pasangan Ganjar Khofifah Indar Parawansa akan memperoleh suara 38%. Prabowo Khofifah 24%, Anies Khofifah 28% dan tidak menjawab 9%. Adapun Ganjar Mahfud MD memperoleh suara 35%. Prabowo Mahfud 26%, Anies Mahfud 24% dan tidak menjawab sebesar 15%. Terakhir, jika Ganjar Ridwan Kamil berpasangan, maka akan mendapat suara 40%. Prabowo Ridwan 28%, Anies Ridwan 22% dan tidak menjawab 10%. Meski pilihannya jauh lebih beragam, namun nama-nama seperti Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, hingga Khofifah Indar Parawansa adalah 5 nama besar yang kerap muncul dari sejumlah survei. Setelah representasi suara rakyat mengunggulkan nama-nama tadi, kini saatnya partai politik selaku pengusung capres dan cawapres akan segera melakukan bargaining politik untuk menetapkan siapa cawapres paling potensial yang akan mendampingi capres pilihan mereka. Nah, kalian sendiri punya pilihan paket capres dan cawapres yang mana nih?